agar kita tidak menilai manusia dari satu sisi dan keliru memperlakukan seseorang. Marilah kita mengenakan cara pandang Allah. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, belajar cara pandang Allah. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Yohanes 1 ayat 35-51 dan dari 1 Samuel 16 ayat 6-7. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihat." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Engkau mengenal aku, bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Lalu dari 1 Samuel 16 ayat 6-7, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sangat penting sekali kita belajar cara pandang Allah. Karena kacamata yang kita pakai, yang kita gunakan mempengaruhi warna objek pemandangan yang kita lihat sehari-hari. Nilai yang dianut oleh worldview kita, cara pandang di mata kita akan menentukan sikap hidup kita. Nah, untuk melihat warna asli objek, kita mesti menanggalkan kacamata yang gelap kita.
Contohnya Samuel. Samuel itu adalah sebagai seorang nabi, dia adalah seorang nabi biasa. Dia adalah seorang manusia biasa juga. Jadi yang dia lihat pertama itu adalah perawakan yang sangat tinggi anak Isai. Tetapi ternyata Tuhan berkata bukan Eliab yang dipilih ya. Karena manusia cenderung melihat hati, tetapi manusia cenderung melihat di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Nah, inilah contohnya yang telah dilakukan oleh Samuel, bahwa dia pernah tertipu melihat perawakan anak-anak Isai yang tinggi besar. Tetapi akhirnya Tuhan menuntun dia untuk mengurapi Daud. Nah, saudaraku, apabila kita mau melihat orang atau mau melihat hal-hal apa yang ada di hadapan kita dengan tepat, kita perlu belajar cara pandang Allah. Contohnya adalah cara pandang yang bijaksana yang dapat kita belajar dari Allah adalah ketika dia melihat Simon Petrus di ayat 42. Kalau manusia biasa melihat Simon Petrus, maka orang akan berkata, dia seorang nelayan kasar, seorang yang tidak berpendidikan, seorang yang bertemperamen impulsif, karena sering sekali melakukan doing dulu, kemudian baru dia berpikir ya, thinking belakangan, yang penting melakukan dulu, begitu ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus memandang Simon jauh ke lubuk hatinya, melihat future, melihat ke masa depan, bahwa walaupun Petrus ini adalah seorang yang impulsif, yang tidak berpendidikan tinggi, tetapi setelah Yesus bina, nanti dia akan menjadi Kefas, dia akan menjadi seteguh batu karang. Lalu dia juga akan menjadi gembala jemaat yang besar, dia akan mati martir, dan dia akan menjadi penulis 1 dan 2 Petrus. Nah, itu adalah cara pandang yang bijaksana yang Yesus lihat nanti setelah murid ini dididik baik-baik, dia akan menjadi orang besar. Nah, lalu cara pandang bijaksana yang Yesus lakukan juga kepada Yohanes yang sama-sama adalah nelayan. Orang melihat Yohanes itu adalah sebagai seorang nelayan, tidak ubahnya seperti Petrus yang adalah ketua kelas dari murid-murid Yesus. Yohanes itu adalah seorang yang sangat ambisius. Dia dengan saudaranya yakni Yakobus dijuluki sebagai Boanerges, yakni seorang yang meledak-ledak emosinya dan juga menyukai kedudukan, karena pernah membujuk mamanya untuk mendapatkan tempat kedudukan di sebelah kiri dan kanan Yesus, dan seorang yang temperamental ya. Makanya Tuhan Yesus sendiri menjuluki Yohanes dan Yakobus itu adalah anak guru ataupun Boanerges. Anak guru artinya halilintar yang bisa meledak-ledak setiap waktu, begitu. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus memandang Yohanes, cara pandangnya adalah bijaksana. Yesus melihat bahwa di masa depannya, setelah Yesus membentuk, setelah nanti Yesus mengajarkan banyak hal, maka Yohanes akan berubah, dan nanti di masa depan Yohanes akan menjadi seorang rasul kasih sebagaimana yang dikenang oleh sepanjang gereja, sepanjang sejarah gereja mengenang Yohanes ini adalah rasul kasih, dan dia adalah penulis Injil Yohanes, dia adalah penulis 1, 2, 3 surat Yohanes dan kitab Wahyu. Jadi satu murid yang menuliskan 5 kitab sekaligus. Dan sama seperti Petrus, dia juga adalah rasul yang mati martir. Nah, ini adalah cara pandang yang bijaksana. Nah, lalu contohnya yang ketiga, tokoh yang ketiga yang Tuhan Yesus pandang, orang lain ketika melihat Nathanael di ayat 47, manusia biasa memandang Nathanael adalah orang yang tidak menonjol karena dia tidak banyak dicatat oleh kitab Injil. Dia tidak populer di kalangan murid-muridnya, namanya cuma disebut beberapa kali saja ya. Sama seperti Andreas, tidak mendapatkan peranan yang utama di dalam banyak peristiwa-peristiwa penting di dalam Injil. Nah, tetapi Tuhan Yesus memandang Nathanael luar biasa sebagai seorang aletos, yakni seorang yang benar, seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan, tidak ada yang munafik di dalam diri Nathanael. Nah, ini adalah cara pandang yang luar biasa, cara pandang Yesus kepada murid-muridnya. Lalu kepada Matius, Tuhan Yesus memandang, kalau kita bandingkan dengan orang biasa ataupun manusia biasa, Matius ini adalah seorang pemungut cukai, tukang pajak yang menyebalkan karena menyebabkan kantong rakyat terkuras. Karena dia ini memungut pajak, dia ini adalah musuh bangsa karena bekerja di pihak penjajah. Tuhan Yesus ketika memandang Matius tidak memandang
sifat lamanya, tetapi dia memandang nanti di masa depan Matius akan menjadi seorang penulis kitab Matius yang sangat teliti, karena dia memulai menulis kitab Matius dengan detail sekali, dengan menuliskan ada begitu banyak hal-hal yang bagus, yakni tentang silsilah-silsilah ya, dimulai dengan silsilah-silsilah. Nah, lalu juga Tuhan Yesus memandang Matius itu adalah sebagai seorang yang sudah kaya secara jasmani, seorang yang sudah mapan, tetapi rela meninggalkan kedudukannya dan penghasilannya demi kerajaan Allah. Nah, ini penting sekali saudara. Banyak sekali orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak rela mengikut Yesus karena banyak hartanya, banyak hal yang disenanginya di dunia sehingga tidak mau menyangkal diri. Nah, Tuhan Yesus memandang murid-muridnya satu persatu. Yang kita lihat hari ini ada 4 orang, padahal muridnya ada 12 orang. Lain kali kita akan membahas lengkap, kali ini karena waktu kita hanya bahas 4 orang saja. Itu cara pandang yang pertama, cara pandang yang bijaksana. Cara pandang Yesus yang kedua adalah cara pandang yang berbelas kasihan. Bisa saudara baca di dalam Matius 9 ayat 36. Yesus berbelas kasihan kepada orang yang lelah dan terlantar. Setiap kali selesai melayani, ada begitu banyak orang yang datang lagi kepada Tuhan, padahal Tuhan Yesus waktu itu belum makan, belum rehat, belum istirahat. Sering sekali ketika ingin istirahat, orang banyak datang berbondong-bondong, dan Tuhan Yesus tidak tega untuk tidak melayani mereka. Nah, ini adalah cara pandang yang berbelas kasihan. Golongan orang yang perlu diberi belas kasihan itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Nah, waktu itu banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Lalu golongan yang kedua adalah orang yang tahu tentang Yesus tetapi tidak percaya kepadanya atau belum percaya kepadanya, itu perlu dilayani. Lalu golongan yang ketiga adalah orang yang percaya kepadanya tetapi tidak melakukan firman Tuhan, itu perlu dilayani secara khusus supaya mereka satu saat dapat melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang menantikan pelayanan kabar baik dari kita. Di sekeliling kita banyak sekali saudara. Ketika kita berjalan ke taman, ketika kita ke pasar, ketika kita berada di suatu tempat pertemuan, walaupun pada saat ini masih tidak boleh berada di dalam kerumunan karena masa pandemi begitu ya. Nah, tetapi ada banyak kesempatan kita bisa bertemu dengan orang lewat daring maupun lewat hal yang lain ya, ketemu dari jarak jauh juga bisa. Nah, di sekeliling kita banyak orang yang bisa dilayani. Mengapa hati kita tidak tergerak oleh belas kasihan seperti Tuhan Yesus, saudara? Jawabannya karena sering sekali hati kita sudah tumpul ya. Kita berpikir, biarkan saja, biarkan orang lain yang melayani, itu bukan tugas saya. Mungkin kita berpikir seperti itu. Atau hati kita sudah beku karena stagnan, karena kepahitan, tidak bertumbuh lagi, sudah mencapai sekian, di masa lalu saya sudah melayani 20 tahun, saya sudah melayani 30 tahun, sekarang masa saya pensiun, saya tidak mau lagi terlibat mengurus orang lain, saya mau mengurus diri sendiri saja. Mungkin seperti itu saudara. Itu adalah hati yang tidak peduli lagi, atau hati yang tidak peka karena egois ya, karena terlalu berorientasi kepada diri sendiri, jadi terlalu egois. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa Allah yang ketiga adalah cara pandangnya yang disertai dengan pengampunan. Kalau kita membaca di dalam Kisah Yohanes 8 ayat 11, Allah membenci dosa, namun menyayangi orang yang berdosa. Banyak sekali kasus-kasus orang Farisi menjebak Yesus dengan mengantarkan orang berdosa, orang berzina supaya Yesus menghukum dia, tetapi Yesus mengampuni mereka dengan berpesan agar mereka jangan berbuat dosa lagi. Jadi ketika Yesus memandang orang berdosa, dia membenci dosa, tetapi dia mengasihi orang yang berdosa. Banyak orang berdosa yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, itulah tugas kita sampai hari ini juga. Kita perlu belajar cara Yesus menangani orang berdosa sebelum kita menghakimi orang lain. Dan memang kita tidak terpanggil sebagai hakim, dan jangan sekali-sekali menjadi hakim. Marilah kita periksa, apakah kita melihat kuman di seberang lautan ya, padahal ada gajah di pelupuk mata kita. Tuhan Yesus pernah menegur orang dengan mengatakan bahwa
Engkau dapat melihat selumbar di mata saudara, sedangkan balok di mata sendiri tidak kelihatan. Nah, peribahasa Indonesia lebih seru lagi, yakni kuman di seberang lautan tampak, tetapi gajah di pelupuk mata sendiri tak tampak ya. Nah, periksa apakah kita melihat selumbar di mata saudara kita ya. Nah, janganlah kita fokus kepada selumbar atau kita meneropong ya kuman di seberang lautan, tetapi kita cek diri sendiri, apakah hidup keagamaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan sudah lebih baik ya dibandingkan sebelumnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, warna kacamata atau warna perspektif apa yang mempengaruhi sikap hidup kita memperlakukan orang lain, agar kita tidak menilai manusia dari satu sisi dan keliru memperlakukan seseorang, marilah kita mengenakan cara pandang Allah. Saya suka sekali syair lagu pujian yang mengatakan, berikanku hatimu, berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati untuk melayanimu. Saudara, kiranya kita senantiasa belajar cara pandang Yesus, supaya hidup kita semakin hari semakin berkualitas dan semakin menyerupainya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Shalom.